Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, karena ku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Prabulah di desa, bersapari bersama, berjuang bersetiap siap-siap sementara. Pahami hukum yang kuasai tekniknya dan amanah ilmunya, bertemu berkembang untuk masa depan. Bismillah sampai akhir zaman. Pahami hukum yang kuasai tekniknya dan amanah ilmunya, bertemu berkembang untuk masa depan. Bismillah sampai akhir zaman. Bismillah sampai akhir zaman. Bismillah sampai akhir zaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah untuk nikmat hidayah, nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat kesehatan dan kesempatan untuk pada hari ini kita berkumpul sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Alhamdulillah, mungkin masih ada rekan kita yang sampai saat ini belum bisa hadir karena memang pertama mungkin jauh dari lokasi, yang kedua mungkin karena memang kesibukan masing-masing sehingga tidak bisa hadir pada hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa kumpul bareng-bareng. Pak Slamet, monggo Pak Slamet, kalau masuk silakan Pak. Dan dapat kita sampaikan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat dan perwira sekalian. Yang kami hormati Ustaz Mukhtar Ahmad Mukhtar yang jauh-jauh dari Malang. Alhamdulillah, berarti saya sudah tidak punya hutang karena kemarin saya sama di Jambu, sekarang saya manggil kembali walaupun dengan cara kopdar. Alhamdulillah saya sudah tidak punya hutang lagi. Karena saya hutang karena saya bayar hutang lagi di sini. Jadi itu saja kosong-kosong. Yang sama lagi juga di sini ada Ustaz Mungkin, Ustaz Mujadi, Ustaz Mastika dan para ustaz semua yang tidak bisa berumah yang tinggal satu. Bapak-bapak sekalian berbahagia, yang sahabat juga Bang Wawan dan Pak Ibem, yang kita bertiga terus menggenjot acara ini sampai terlaksana pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini dengan sampai sore, mudah-mudahan kita membawa ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dua surat Al-Fatihah. Yang pertama, kita niatkan untuk diri kita tolabul ilmi. Jadi berangkat kita ke sini, pertama silaturahim sudah dapat pahalanya. Kedua, tolabul ilmi, menuntut ilmu, kita dapat pahalanya juga. Al-Fatihah. Dan yang kedua, surat Al-Fatihah kita tujukan kepada sahabat-sahabat GSN yang lain yang pada kesempatan kali ini tidak bisa hadir
ketidakhadirannya dikarenakan sakit, mudah-mudahan oleh Allah segera diangkat penyakitnya. Yang ketidakhadirannya dikarenakan suatu masalah, cobaan keluarga dan lain sebagainya, mudah-mudahan oleh Allah diberikan gampang, diberikan jalan keluarnya, dimudahkan dalam segala urusannya, diangkat penyakitnya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillah. Oleh Allah. Jadi banyak sekali yang kepingin ikut ke sini. Yang daftar berapa begitu? 40-an, 40. Itu yang dari Jabodetabek sendiri keinginannya. Nah, kenyataannya juga banyak sekali yang laporan atau yang tidak laporan, mungkin karena faktor isulah gitu. Jadi lanjut saja, makanya kita sesama muslim kita berikan hadiah Fatihah. Doa itu senjatanya orang muslim. Doa itu luar biasa. Makanya ketika kita berangkat ke sini, kita meminta doa kepada seluruh sahabat GSN via grup. Dan ada juga Mbak Yonif yang tadi sama istrinya menyanyikan Mas GSN, itu setiap pagi istiqomah mendoakan di grup. Dan beliau istiqomah setiap pagi sudah 3 tahunan yang di grup sahabat GSN, belum di grup-grup yang lain. Selanjutnya niat, tadi saya sampaikan niat di awal. Kita niat thalabul ilmi. Jadi harapan saya pribadi ketika kita kesini atau dimanapun jenengan menuntut ilmu di majelis yang sama itu kosongkan wadah ilmu itu. Kita itu ibaratnya membawa sebuah gelas, kosongkan, jangan sudah terisi. Kalau sudah terisi nanti nggak akan menerima. Alah ya ngono iku, udah kayak biasanya ya kayak gitu tiap tahun gitu. Itu orang yang hatinya keras, nggak mau menerima ilmu. Kebanyakan itu nggak mandang usia, Pak. Ada yang kebanyakan yang tua-tua, mohon maaf ini. Kebanyakan yang tua-tua, tapi ternyata yang muda pun saya juga mengalami hal. Bahkan di satu tempat ketika di RPH, contoh 4 jam baru mendapatkan ketajaman yang dia inginkan. Tapi pun belum, menurut saya belum standar, belum slice tisu. Nah, ketika itu dia melihat pisau saya, melihat setik saya, belum Pak, nah, sudah saya kasih lihat. Terus saya gantian melihat, lihat pisau kamu. Waduh Pak, punya aku nggak slice tisu katanya. Oh ya nggak apa-apa. Apa kamu pengen bikin slice tisu? Jangan Pak. Memang aku ngasah 4 jam katanya. Nah, itu artinya anak ini sudah menolak apa ilmu yang akan saya sampaikan. Jangan Pak, emang saya capek 4 jam saya ngasah katanya. Wes gini aja, saya tantangin lagi untuk kedua kalinya, memantapkan dia untuk coba kamu tak kasih ilmu gratis, coba dengan media lain, jangan dengan batu. Kalau 4 jam kamu capek, terus coba tak ini tumpul nanti tak asah 4 menit beres, sampai slice tisu bahkan. Enggak wis Pak, ya sudah. 2 kali saya berargumen, dia menolak, berarti ya sudah. Nah itu artinya orang-orang yang tertutup hatinya, nggak mau menerima ilmu. Sama kayak yang pernah kita di grup, seorang eksekutor dipamerkan di YouTube video sembelihannya. Kebanyakan yang kita lihat di media sosial itu adalah sembelihan-sembelihan yang sudah proses menyembelih, bukan dari mulai handling. Nah, kalau di GSN ini karena untuk edukasi yang lainnya juga, tidak hanya pamer sembelihan. Kalau seret-seret pamer sembelihan, warga kita 02 ini pasti, saya sendiri juga sering video-video viral yang di RPH itu, ketika saya pamerkan sembelihan yang hanya 1 detik, 2 detik itu, mereka akan menanyakan pisaunya. Tajam banget, pisaunya harga berapa, tajam banget, pisau merek apa, dan seterusnya. Dia selalu, ketika orang kita ini, warga kita ini ketika disuguhi video seperti berapa, harga berapa, merek apa, kok setajam itu, wah tajam sekali, dan seterusnya. Tidak melihat dari segi cara pengikatan, perebahan, leher kencang,
Ini yang perlu dipahamkan. Nah di GSN sendiri nggak melulu di jualan. Jadi di grup utama sahabat GSN yang sudah kita buat 3 tahun yang lalu, itu sebenarnya kita merangkul semuanya, seluruhnya, dan tidak kamu harus belilah minimal krim Meslaweu, enggak, tidak ada seperti itu. Beli nggak beli siapapun kamu, ayo, ini edukasi gratis gitu, terutama kaula muda. Saya sangat mengapresiasi untuk yang muda-muda itu untuk gabung, itu karena sebentar lagi yang tua-tua ini sudah capek, pasti akan ada generasi yang meneruskan. Nah yang muda-muda ini yang kita ambil, apalagi kalau masih pemula sekali, itu jauh lebih gampang ajar-ajarannya, uru-uruannya daripada yang sudah sepuh. Kalau sudah tua, sudah pernah, ini kebanyakan ngeyel, angel gandalannya. Nah ketika ngeyel saya tanya videonya mana gitu, ngotot. Bahkan saya sendiri kadang-kadang ngerimnya gini Pak, apakah saya ini terlalu riak ya ketika selalu diskusi terus saya tanyakan video, terus saya mau ngotot kepingin ngerui itu loh, kepingin ngajari itu sampai segitunya saya. Ya sudahlah, kadang kan orang datang diskusi, saya itu sejak kelas 6 SD tak motong. Sudah merantau, kebetulan konjone saklitingnya Mbah Rejo, tentara juga. Wes, nggak ada videonya, terus ngobrol-ngobrol, selalu coba saya pancing-pancing. Jadi niat kopdar, beliau bertiga ini rapat, terus mohon doa restunya guru kan, Japri kan, mohon doa restunya kita mau kopdar. Bang, bisa nggak digedein sekalian acaranya? Saya nanti pengen datang, karena selama ini dan 3 tahun kita ngadain SGGC, sahabat GSN Gathering Camp yang kita adakan setahun sekali itu, kebanyakan pesertanya dari Jabodetabek yang datang, pasti gitu. Terus Jawa Tengah ada beberapa, Jawa Timur belum ada. Jawa Timuran itu hanya 1-2 gitu mewakili beberapa daerah. Itu terus makanya saya kepingin ya setelah Bismillah, alhamdulillahnya hari ini terlaksana, dan jenengan ini termasuk orang-orang pilihan. Makanya dari awal saya garis bawahi, kosongkan dulu apa yang jenengan bisa. Oh ini diurungi Ustaz Subarka gini-gini umpamanya, nun sewu Ustaz Babe Sidik begini, nun sewu kosongkan dulu. Sekarang saya isi. Nanti kalau nyampur di dalam, ibarat kopi dicampur teh nggak akan enak. Gitu. Jadi biar mau menerima ilmu yang saya transfer, begitu. Melanjutkan cerita yang Madura tadi, orang Madura itu kan. Terus ketemu videonya. Ini tapi videonya proto ado. Jadi yang merekam anak-anak agak jauhan gitu. Terus saya lihat, Pak ini sebenarnya kurang ini. Kalau koreksi sembelihan ini kan cuma sembelihan, video sembelihan. Oke. Yang sampai mulai berdiri dengan tuntun ada nggak? Wah nggak ada. Ini cuma ada yang dapatnya juga kayak gini dari anak-anak yang video gitu. Terus berarti saya harus mengoreksi video sembelihannya jenengan. Nah ini sembelihannya ini pertama terlalu lama, kedua terlalu banyak gesekan. Itu yang poin ini yang penting. Ya ini soalnya nah itu sudah mulai ngeles. Orang yang mau menerima ilmu itu kok gitu menerima ilmu, tapi kalau dia itu ngeles, iki rada angel. Harus kita arahkan, kasih tunjuk video kita seret. Nah seperti ini. Kalau posisi miring begini, posisi nengah begini, lihat prosesnya. Sembelihannya 3 poin. Pertama, pisaunya tajam, prosesnya cepat, tidak banyak gesekan. Kan beda kan? Oh iya. Beli pisau yang ini aja deh. Saya nggak masalah pisaunya, tekniknya yang jenengan pahami gitu. Terus akhirnya masuk nih saya. Kalau jenengan mau saya gabungin di grup. Tapi enggak. Kalau di grup itu semua umum. Kebanyakan yang komen ya itu aja. Yang nggak komen ya banyak. Dan kita buat grup itu kan sudah 3 tahun ini ada 600 sekian anggotanya. Itu alhamdulillahnya bertambah banyak dan anteng.
Makanya saya dulu gini, Bismillah, seandainya perjuangan saya ini salah, ya sudah bubarkan saja ya Allah. Tapi kalau ini benar dan betul, dengan saya niat lillahi ta'ala, kembangkan, besarkan, ya sudah, alhamdulillahnya kau semakin berkembang dan besar. Dan masing-masing dari sahabat GSN itu merasa memiliki, merasa bangga ketika memakai atributnya GSN. Nah itu yang saya alhamdulillah berarti barokah gitu. Dan alhamdulillahnya juga berbicara tentang keberkahan ini banyak sekali yang merasakan keberkahannya, meskipun hanya melalui foto, melalui apapun gitu. Makanya saya saranin untuk yang muda-muda itu, contoh Bang Beni, dilengkapi peralatannya, dibawa dan dikasih lihat ke DKM Masjid. Insya Allah nanti akan oh berarti kamu pernah pelatihan ya, kamu bisa beli? Insya Allah bisa, karena punya alatnya, sudah pelatihan. Nah seperti ini. Sahabat GSN yang dimuliakan oleh Allah. Terus selanjutnya itu kan banyak sekali. Ketika pelatihan dimanapun, 2 tahun yang lalu saya mengadakan pelatihan itu gratis keliling se-Malang Raya. Tapi saya minta timbal balik kepada pengundang. Gratis tak? Gratis. Tapi saya minta di tempat jenengan yang mengadakan, satu kecamatan diundang. Masjidnya ada berapa? Misalkan ada 12 masjid, diundang semua. Masjidnya yang diundang. Nanti akan mengirim delegasi 2-3 orang. Jadikan di satu tempat itu saya datang gratis. Insya Allah tepat sasaran. Dan alhamdulillah 2 tahun yang lalu se-Kecamatan Wagir, se-Kecamatan Karangploso, rame Pak, ada 250 sekali acara itu. Jadi kan saya puas, lega, rame. Terus yang di Lumajang cancel, tapi beliau mengalihkan di Bangkalan. Kita nyebrang ke Bangkalan. Gratis tak? Waduh, Bangkalan ini Pak, melewati tol, melewati Segoro juga kan, melewati Suramadu itu. Ada akomodasinya 500.000 buat saya beli bensin dan bayar tolnya aja. Sudah, alhamdulillah di sana juga terlaksana acara. Terus tahun ini saya fokus di SGGC. Wah, sudah rame. Guru udah rame daftar sekian. Dari ini. Mulai berdebar-debar saya, wah ini acara SGGC ini kan kita tidak hanya pelatihan seperti seminar seperti ini, tapi membawa seluruh anggota menuju ke RPH dan harus praktek, harus berhadapan dengan orang-orang RPH, baik orang kantornya maupun orang dalam, para jagal, para arbelean itu kan. Nah itu yang saya berdebar-debar. Nah terus ketika jenengan ini sebagai eksekutor, ini eksekutor yang ikut handling, merobohkan dan mengikat sapi, atau sebagai hanya eksekutor saja menyembelih. Nah ini sebenarnya keduanya masih dapat. Kalau anak-anak muda sampai Bang Beni ini, Bang Ibeng ini masih mampu untuk merobohkan, mengikat, itu masih mampu. Tapi kalau seusia babe kan motong aja. Nah ini kegunaannya kalau untuk bolok, ini kan dipegang nih kalau bolok. Nah kalau pakai sabuk Betawian biasanya diselipkan. Nah, jadi Bang Ibeng, Bang Beni. Oke, terima kasih. Ini biasanya saya pakai sabuk begini supaya simple. Kalau pemasukannya dilipat, untuk yang sarung kulit itu dimasukkan. Nah, ini. Terus kalau yang sarung kayu itu diselipkan. Yang di sini juga gitu, miring ini. Insya Allah cukup semua karena sudah diukur untuk ukuran sarung kulit. Terus selanjutnya
pakai sepatu boot. Utamakan sepatu boot yang depannya ada besinya, itu lebih aman, jauh lebih aman. Nah kalau yang muda-muda yang ikut merobohkan itu enak sekali kalau pakai sabuk begini. Kalau yang tua-tua itu motong aja, yang eksekutor itu kalau golok pun bisa cukup diselipkan begini atau dipegang, kan cuma motong, enaknya gitu. Kalau model golok diselipkan begini. Selanjutnya untuk yang full kayu itu diusahakan ditarik semua Pak, jangan dari sini nariknya. Handle tangan kiri diputar, megangnya begini, set. Saat ditarik itu usahakan jangan sampai bergesekan dengan serangka bagian dalam, karena takutnya nanti ketika bila ini bergesekan dengan bagian ini sopal itu berkurang ketajamannya. Jadi benar-benar diperhatikan ketika mencabut dan memegang. Nah fungsinya, jangan lihat kalau dia pakai sepatu boot tanpa sabuk, biasanya set gini terus dimasukkan di sepatu bootnya. Nah repotnya saya lihat itu beberapa orang yang tidak memakai sepatu boot dan tidak memakai sabuk. Kalau memakai sabuk, setelah dicabut ini diselipkan kembali di ikat pinggangnya, set ini diputar. Terus selanjutnya mencabut pisau dan golok itu setelah sapi ini benar-benar siap untuk disembelih. Jangan sembrono. Ini dilipat gini Pak, membawanya dilipat begini. Meskipun selesai menyembelih, thread akan kembali. Cari posisi aman untuk mencuci, membersihkan bila. Dicuci pakai air mengalir, terus dilap pakai handuk kering, baru dimasukkan. Jangan sampai masih ada bekasnya. Kalau cuma dilap di sini ada beberapa air mengalir atau darah, itu nanti dimasukkan set begini, dia akan nempel di serangka bagian dalam. Terus besoknya lagi ketika dicabut itu akan membekas, memanjang karena dia nempel. Nah ini seperti ini kan membekas, tapi ini kan bersih, bukan darah. Nah itu biasanya nggak hilang. Meskipun kemarin saya sempat saya gerinda, saya bersihkan, disarungin, set, besoknya saya lihat lah ada lagi. Padahal sudah hari keempat dari penyembelihan itu masih ada. Karena darah ini sangat keras Pak, sangat keras. Kalau sampai dia itu mengendap, menginap, apalagi yang baja-baja yang karbonnya tinggi, itu dari baja bekas, baja-baja per bekas. Kalau jadi golok dan pisau, komposisi karbonnya tinggi, plus minus. Plusnya itu komposisi karbon tinggi, dia tajam, kes banget. Tapi minusnya gampang karatan. Itu kalau baja dari per bekas. Beda dengan baja modern. Terus selanjutnya, kalau baja yang komposisinya banyak stainlessnya, dia jauh lebih tahan karat, tapi kurang tajam. Seperti contoh pisau-pisau dapur, dia kan dipakai untuk sehari-hari, kena air dan sebagainya. Makanya dibuatlah komposisi yang banyak kromium, vanadium, terus terutama yang paling tinggi adalah stainlessnya, sehingganya dibilang pisau stainless. Nah itu jauh lebih tahan karat, mungkin bisa dikatakan anti karat lah, bisa dikatakan anti karat. Itu tapi kurang tajam karena kandungan karbonnya rendah. Nah ini carilah yang komposisi karbon tinggi. Terus akhirnya saya kasih krim yang banyak, saya masukkan, saya tarik, lihat masih ada, saya kasih krim banyak, saya gini-ginikan sampai berhasil. Tadi kita kembali ke poin dimana cara mencabut membawa. Membawa seperti ini. Misalkan Bapak ini motong aja deh. Itu ya nggak masalah meskipun tanpa sabuk, kan motong doang. Nanti yang ngerobohin remas dan atau tim. Terus selanjutnya diikat, terus siap untuk disembelih. Lalu Bapak ambil ini, cabut begini. Tidak dicabut begini Pak ya. Ini sangat berbahaya sekali. Lim Korea itu. Takutnya ketika lembab dia menganga. Kalau menganga ditarik gini ya rampas, meskipun di dalam kayu. Pernah kejadian, bahayanya gitu. Jadi tetap memegangnya seperti ini, ditarik dengan ditekan bagian punggung bilahnya, di bagian punggung bilah, supaya serangka
mata bilah tidak bergesekan dengan serangka supaya tajamnya tetap awet. Karena banyak yang belum paham tapi mendahulukan komplainnya. Jadi dia tanya, loh Ustaz, ini nggak sesuai bagaimana Pak, saya kirim sesuai barangnya kok. Tajamnya di video itu slash tisu, tapi ini saya coba nggak bisa. Coba di video Pak, ternyata orangnya nggak pinter slash tisu. Nah ini masih belajar, seperti gini kan. Nah kalau bisa seluruh sahabat GSN ya bisa slash tisu Pak. Ngurui slash tisu aja saya sampai 3 tahun dapatnya orang hanya nggak seberapa banyak orang yang bisa kan. Apalagi ini baru beli. Dan waktu itu belinya yang nggak ada handle-nya, blank tajam, bos siap. Jadi nggak ada serangka, nggak ada handle. Saya aja nge-review agak susah. Benda tajam tapi cuma megang 7 cm, kesusahan. Tapi berhasil slash tisu. Orangnya nyampe protes, Mas. Angel. Terus selanjutnya, setelah dipakai, biasanya kalau dia itu berbenturan dengan tulang kambing terutama, atau orang pemula yang masih belum begitu paham, sebenarnya urat hewan itu ada 4 ya. Darah itu kiri kanan, terus tengah itu ada yang selang kayak selangnya cucian, cuci itu nafas, terus yang lembek itu makanan. Nah, rak itu nata tulang Pak. Nah itu pasti berkurang ketajamannya. Kita coba dulu. Ini kan masih kasar di bagian pangkal. Itu cara menajamkannya cukup pakai stick. Diusahakan begini. Diberi sudut kemiringan sekitar 10-15 derajat begini dari pangkal sisi sebelah kanan, digeserkan ke bawah. Lalu sisi sebelah kiri dari pangkal ujung begini. Terus sampai diberi tekanan juga sampai tidak ada sendatan. Tadi ada sendatan di pangkal, sekarang sudah tidak ada. Terus dicoba di kertas lagi. Nah kalau masih sedikit ada sendatan, coba disetropi untuk menghilangkan, nah ini bur ini bekas asahannya tadi. Dari pangkal, dari ujung kalau yang ini posisinya begini, dari ujung menghadap ke atas mata bilahnya, terus dibalik, dorong, tarik. Ini caranya stropi kulit ini Pak. Semua media asah finishingnya di sini. Mengasah pakai batu gunung, batu pabrik pakai ini. Mengasah pakai mesin gerinda pakai ini, mesin BG juga terakhiran pakai ini supaya tajam maksimal. Pakai setik juga sama. Sebenarnya ini setik, batu, mesin itu sebenarnya alat Pak ya. Alat untuk mengasah. Tujuannya adalah mempertajam bilah. Ini yang perlu kita pahami dan pahamkan. Kadang-kadang orang itu fanatik dengan batu Pak. Memang batu itu ada seperti yang saya katakan di awal. Orang karena capek mengasah sehingganya nggak mau dengan setik yang cukup mudah. Nggak tahu saya, masih belum. Jadi jangan terlalu fanatik dengan alat. Meskipun menyembelih tajam banget gitu, nggak perlu fanatik. Coba yang lain, pakai pisau dan golok yang lain gitu, merek lain, ukuran yang lain, itu biar tahu sensasinya. Terkadang fanatik, oleh Allah diberi gampang, diberi mudah, terus memfanatikan sebuah benda. Ini kan benda alat. Terus dilanjutkan lagi begini caranya. Terakhiran di sudut kiri kanan, disilangkan, lalu dicoba lagi di kertas, sudah semakin halus. Seperti itu caranya yang super cepat. Terus ada beberapa ini, mumpung saya ingat, saya pegang jadi ingat. Pisau dan golok itu jangan sering-sering dipegang dengan tangan, karena akan membekas di jari kita. Nah, beberapa orang
ada cara mengetes, ini yang perlu dipahami lagi. Ada cara yang bagus dan ada cara kurang bagus. Yang orang-orang lama lakukan adalah mengetes pisau dan golok dengan jari, diraba gini, baik dari telunjuk atau dari jempol. Ada yang malah dijalankan gini, wah gini banget. Terus ada yang dengan kuku. Kalau di kuku berhenti dia tajam, kalau jalan dia masih licin, itu belum tajam. Ada yang dengan rambut. Kalau dia jalan itu nggak tajam, kalau mandek dia tajam, dan seterusnya. Ada yang dengan bulu. Itu semuanya kurang aman lah, kurang aman, kurang safety, terus tidak disarankan. Dropping aja. Jadi bekasnya sidik jari itu cara ngilanginnya dipletkan gini, dilaping aja, dilaping kiri kanan, supaya hilang bekas sidik jarinya. Karena ini mengandung masam, akhirnya nanti bisa karatan. Kalau karatan kan eman, dicoba dengan tisu. Kalau sudah tajam berarti layak dipakai sembelihan. Kalau semisal masih kurang, cari yang boning. Tadi kan sharpening, coba dimainkan lagi gitu, sampai halus, terus di setroping. Nah ini kan repotnya orang-orang fanatik dengan guru, fanatik dengan ilmu, kadang-kadang nggak mau terima media setik. Padahal itu hanya alat. Mengasah dengan setik itu lebih cepat, tapi dia nggak mau karena dia biasa mengasah dengan media batu. Nah ini kan sudah tajam. Oke, ini pengenalan bilah, materi pengenalan bilah. Jadi beberapa bilah, poin yang bisa kita ambil adalah pisau dan golok itu media atau alat untuk dipakai menyembelih. Terus untuk golok juga demikian. Ada yang bentuknya gede, panjang, macam-macam. Itu kalau golok sembelih jangan dipakai untuk tebas. Sebaliknya golok tebas juga jangan dipakai untuk sembelih. Kalau golok sembelih kebanyakan mata bilahnya flat. Ini kalau dipakai nebas, meskipun ranting, meskipun kecil dan basah, hantaman, opal pasti seramping ini, karena bentuknya flat, tipis banget. Kalau pisau sembelih, golok sembelih khusus untuk menyembelih, tidak boleh untuk tebas, apalagi kalau untuk cacah-cacah gitu, jangan, pasti rompak, rusak. Sebaliknya golok tebas juga tidak disarankan, tidak boleh untuk menyembelih, meskipun sudah diasah tajam. Tadi kan sudah diajarkan cara mengetes. Nah biasanya di kertas maupun tisu itu kalau sudah lancar, dia ya sudah bisa dipakai untuk menyembelih. Nah sedangkan golok tebas itu biasanya orang-orang kan, orang kampung nih, cuma pakai satu batu, diasah, diraba dengan rambut, dites dengan kuku, dengan rambut bulu tangan, seret, sudah. Yang terjadi apa? Bodot akhirnya. Kebanyakan itu karena dia nggak punya alat, minimnya ilmu, dan tidak mau upgrade diri. Jadi berusaha dengan kita itu datang di majelis-majelis seperti ini. Kalau kita butuh ilmu fikih, kita datang ke majelis ilmu fikih. Sembelihan juga demikian. Ketika ada pelatihan di mana, materi asabilah dan sebagainya, gabung saja, dengan gabung, biar tambah ilmunya, dikit-dikit gitu. Terkadang kan gitu, kita menyampaikan maksimal, menceritakan alurnya semuanya, kadang-kadang ibaratnya yang kita maksimalkan 100%, paling yang masuk hanya beberapa persen gitu. Kita sampaikan totalitas, tapi yang masuk ke jenengan hanya semaksimal gitu kan. Nah dari beberapa tadi kan di awal sudah saya buka, saya kasih dasaran poin yang secara naluriah. Yang pertama, ini para pemula ya, bukan jenengan yang saya bicarakan. Umumnya orang pemula ketika dihadapkan oleh beberapa pilihan pisau dan golok,
dengan gambaran dia yang sudah ada setiap tahun, sapinya segini, sapi itu gedenya segini, itu dia akan memilih golok yang panjang, lebar, tebal, pokoknya gede dewe lah, panjang. Itu dia akan memilih seperti itu. Padahal ada pilihan yang pendek 27, 25. Ini sama-sama tajam lah, anggap saja, sama-sama tajam. Pasti dia akan memilih yang panjang, itu secara naluriah begitu. Terus yang kedua tadi itu apa ya? Langsung cabut pegang tangan, cabut cek tangan itu. Berarti masih pemula. Pokoknya kalau saya lihat di lapak itu ketika meskipun yang datang, kalau yang datang malah langsung saya kasih sharing-sharing ilmu, enak orangnya, bisa langsung ngobrol. Makanya tamu-tamu itu gak cukup 1 jam gitu. Sampai lama-lama berjam-jam duduk nemoni tamu itu saya dari pagi sampai malam gitu. Waduh, luar biasa banget. Dia akan mencabut, mengecek, baru saya edukasi cara megangnya begini Pak, semuanya ada ilmunya, gini. Oh sudah ada ya. Pertanyaannya, ketika ada pisau yang terkena tulang, apakah mampu dengan honing atau sharpening? Tergantung kerusakannya. Kalau parah, harus turun ke batu asahan dari grade kasar hingga grade halus, terus di finishing dengan strobing. Meskipun mengasah dengan batu, tetap dengan honing supaya halus, baru di strobing. Di hari yang berbahagia ini dan hari yang dimana kita tunggu-tunggu ya Bang Wawan, terkait dengan interaksi ataupun teman-teman GSN yang ada di wilayah Jabodetabek. Mudah-mudahan niat kita datang kemari merupakan salah satu ibadah kita dalam rangka mensiarkan terkait dengan penyembelihan. Tapi untuk makan sebagainya oke silakan, tapi untuk daging enggak. Ada yang seperti itu. Ada yang janjinya, Pak nanti Bapak timnya saya kasih kupon satu persatu. Pas hari hanya kuponnya dikasih tapi dagingnya belum bisa dibagi Pak. Nah, karena yang lain juga belum dapat. Udah nggak dapat daging tempat ini. Tapi ya udah karena kita udah komitmen. Bangun ada sedikit mungkin ya dari kami, mohon diterima ya, nggak gede ya. Mudah-mudahan aja ini berkesan menjadi kenangan buat Bunda dan juga buat Be. Sini Be. Ya, tolong Be, hadiahnya dibuka Be, dibuka. Iya. Belum tahu. Entar Be lo tahu ngomong-ngomong. Bang Ibeng mana Bang Ibeng? Jadi Bang Ibeng kasih buat Bu admin. Iya, dibuka. Iya, dibuka dong. Ayo. Dibuka ini ya, dibuka di jembreng kalau bahasa orang gede. Iya. Oh iya, ntar pakainya ntar ya. Ada kunci motor ya. Oh. Masya Allah. Selamat milad GSN ke-7. Masya Allah. Ini kalau ditanya Pak Ustadz emang GSN tanggal berapa? Pasti juga nggak inget ya. Ingatnya Bang, saya mulai jualan produk GSN pada saat acara Juleha. Itu kan ingetnya? Ya kan, jangan terpikir wah berarti barengan milad Juleha ya kan? Dulu kan Juleha kan di Malang adanya Pak. Ya kan? Nah, berarti udah barengan dengan milad Juleha. Nah itu untuk itu alhamdulillah beliau hadir di sini beserta Bu Admin. Ya kok udah kita ucapkan daripada kita ke Malang Pak jauh. Ya di sini ngomong di sini kita kasih ya. Kepada Gurunda selamat, Bu Admin selamat milad. Semoga GSN tetap jaya, GSN tetap bersemangat untuk selalu menebarkan kebaikan, untuk menyediakan alat-alat sembelihan yang berkualitas ya, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Fi barokati surah Al-Fatihah. Ya mungkin waktu juga Bapak Ibu, karena sesuai dengan jadwal bahwa jam 3 kita sudah selesai, karena sebentar lagi juga akan azan asar. Ya untuk sesi ini mungkin ada pertanyaan Pak gitu, Pak Ustadz ulang tahun doanya. Oh iya, ada hadiah. Oh iya. Oh ini bahan
cuman ya kalau mau jadi hubungi GSN katanya. Oh iya. Sampai 42 Pak Sigit. Iya. Ini mau diacak sama Pak Sigit. Ya, ayo siap. Guru ya yang pertama terserah kayu apa bahan bilah. Ini ada bahan ya kayu dulu Pak Sigit dibuka. Ini bahan apa ini Pak Sigit? Kayu apa ini? Jati. Ya, ini ada buat sarung sama gagang. Ya, ini. Nah, ini apa ini? Oh, demo 5 ya, tinggal di itu dong ya, finishing ya. Iya, gitu ya. Iya, ada ketiga apa? Oh, strobing. Ya, ayo. Siap-siap nih. Waduh, saya harus ingat absen dulu dong kalau gitu ya. Iya, saya ingat absen nih. Karena ada absen ya. Hah? Ada yang penting namanya. Kalau nggak ada namanya ya, oh salam. Ada ini yang hadir. Ayo, Pak Sigit, siap dimulai. Yang pertama kayu. Oh itu, wah Milad GSN tuh ya. Di hari berbahagia ini, ya guru undang kasih. Oh dandam ya, 1 strobing ya. Ini apa yang pertama apa dulu yang pertama? Ya kayu, yuk dimulai 1, 2, 3. Iya. Nomor 33. Siapakah dia? Ada orangnya nih. 33 atas nama Surya Abdi, udah pulang orangnya. Ada ya, terserah. Oh gagal. Nah, tapi hadir tadi guru hadir tadi orangnya. Ya gagal, ulang katanya. Ayo pencet aja pencet. Ya. Wah di bawahnya 34 udah pulang juga. Ya. Orangnya udah pulang juga ya. Mau tanding lawan Portugal. 7. Nomor 7 Babe Arif. Wow. Sohibul Bait. Waduh, no Babe. Ya, tunggu Babe sini, Babe sini. Babe di sini Be. Rapat Be. Sini Be. Berdiri sini berdiri. Ya ini bahan bilah. Demo 5. Ayo. 3. Nomor 1 atas nama Wawan Setiawan. Betul, Babe. Wah. Ben, ini aduh. Jadi enak, Ben. Ulang. Sentimen. Ayo. Iya, enggak dapat lagi. Ayo. Bagi. Apa itu kok? Apa lu? Ayo hadiahnya apa? Iya, nomor ya hadiah strobing. Febri, udah pulang juga orangnya. Waduh, sial tuh anak tuh. Iya, pulang dia. Nomor 2, orangnya nggak datang, Paris Kanto. Iya, izin. Pulang lagi, ayo. 3. Nomor 13 atas nama Pak Mulyadi. Waduh. Pak Mulyadi sini dulu Pak sini dulu Pak. Ya, Pak Mulyadi sebelah saya Pak. Sini Pak. Iya, Pak Mulyadi sebelah saya. Apa lagi? Krim oles bila. Nomor 28, siapakah dia? 28, adakah orangnya? Agus Taufik. Ada orangnya? Agus Taufik. Ayo sini cepetan. Oh lagi belanja. Wah kayaknya mau beli krim oles bila nih. Hadi dari sini. Nih beli krim oles bila harus beli bilanya berarti. Sini. Ya, oh kayak itu krim oles bila siapa? Oh ini tuh dia siapa? Mau berapa? Belum. Oning. 41 atas nama Ubaidillah. Mana Ubaidillah? Bang Ubay. Ya, dapat juga dia. Yo. Terakhir. Sarpening. Ya, Sarpening. Siapa? 37. Oh, orangnya nggak ada. Haji Tarmanto nggak datang. 3. Nomor 16. Siapakah dia? Oh, nggak datang juga. Pak Jainuri. Nggak datang. Iya.
18 atas nama Pak Prasetyo Utomo. Ini anggota baru kita nih, ya, dari Brimob. Temennya Bang Prasetyo di sana. Ya, jadi biar ini ya. Dulu, babe kayu. Babe dapat kayu. Mungkin. Ini ada kenang-kenangan dari GSN ini. Iya. Buat handle pisau. Iya. Yang ini buat serangkanya. Iya. Itu biar kreatif kata Pak Sigit. Nah, Bang Wawan. Iya, siap. Tuh, ini ada yang 5 Julia. Siap. Digosek sendiri Iya. ya. Ntar kayunya minta ke Babe. Be, mau jadi nggak Be? Mau ditiru? Abang Mulyadi tadi pertanyaan tentang sembelihan tadi, dan untuk memantapkan saya juga menyampaikan terkait stroping. Fokusnya jenengan dan stroping tembus dapat hadiah stroping. Masya Allah. Benar-benar tembus ke hati. Waduh. Jenengan tadi belum dapat bonus ya, belanja banyak, ini bonus. Iya. Mas Ubed, Ubedillah. Nah, Mas Ubed ini honing buat najemin pisaunya. Iya. Bilangnya udah dulu Bang. Mas itu, Bang, aja. Dikeperas. Mas Pras, ini ada sharpening buat gosrek pisau. Iya. Siap. Yo. Foto. Waduh. Yuk, Ini Jak, satu. Iya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Oke, ya terima kasih buat semuanya. Buat Gurunda, buat Mas Sigit. Ya, Mas Maaf. Pemenang bukannya yang belum dapat, ya. Yang belum dapat silakan beli. Silakan beli. Ya. Baik ya. Ini sudah azan. Jadi secara otomatis sudah berakhir pula nih acara kita ya. Lagi buka azan dulu ya. Nanti sebentar kita akan tutup dengan doa nanti. Eksekutor handal GSN, utamakan keselamatan kerja. Nah, ya, ini hadiahnya mau dikasih ke siapa? Nggak ditebak aja, ditebak. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor apa? Nggak datang orangnya. Nggak datang. Orangnya nggak datang juga. Aduh, tegang. Aduh. 9. Aduh, nggak tega saya ngomongnya. Iya, nggak tega udah saya ngomongnya. Ya. Nomor 9, ya, atas nama nih, beruntung banget ini orang. Iya. Oke, tapi memang bagus dia. Ini sangat membantu. Iya. Jadi nanti kalau mau ngasih dia dari GSN ke aja. Dia udah dapat hadiah ya. Nomor 9, Benny Abdul Aziz ya. Lu untung lu Ben lu. Ya kan, udah ngejagain itu ya kan. Nih dapat nih hadiah nih. Wah, ini dia. Ini Pak, ini peserta SGGC ketiga yang apes Pak. Sekali praktek, bukannya sembelih yang biasa, stunning dia sembelih. Udah begitu nggak divideoin lagi, nggak ada video jadinya. Ya kan, dia mau motong lagi udah nggak boleh. Sekarang di RPH tadi Ustadz bilang memang ketat sekarang. Jadi peserta tuh dihitung berapa peserta, 25, udah 25 doang jatahnya. Ini Bang Benny udah motong stunning, bagus motongnya Bang, tapi nggak divideoin. Ya kan nyesal dia sampai sekarang ya kan. Aduh, tapi itu ya dapat hadiah.
buat Bang Beni. Iya, tepuk tangan buat Bang Beni yang udah, wih, iya, ente tambah ganteng ente, kayak anak ini ya, anak madrasah ya. Iya, ya oke, kasih. Itu saja para sahabat Yayasan yang dimuliakan Allah. Berakhir sudah acara kita, tapi sebelum kita tutup acara ini, kita mohon acara yang telah diinisiasi oleh Yai beserta tim menjadikan manfaat fitni wa wal akhirah, dan kita nanti bisa ketemu lagi di momen dan acara yang sama, hanya mungkin beda lokasi kayaknya, dan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma walakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukran 'alal afiyah wa nas'aluka hina 'anil nas. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Sodikin yang sudah memimpin doa penutup maupun dari sumber-sumber ilmu yang lainnya. Ucapan kami mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan. Kami akui memang kami belum sempurna, ya kan, apa yang kami lakukan ini apa adanya, ya. Mudah-mudahan ini kedepannya bisa lebih baik lagi kalau saya mau mengadakan, ya, karena ini kita mencoba lagi dari 2 tahun yang lalu, tahun 2022 ini kita ngadain lagi tahun 2024. Ya, mudah-mudahan tetap dengan kekurangan yang kami miliki, mudah-mudahan berkesan di hati semuanya, Pak. Ya, mudah-mudahan jadi cerita buat anak cucu kita bahwa kita pernah nih. Saya pernah ke Pondok Gede ke rumah Pak RW Alif. Waktu apa, Pak? Waktu kumpul, ya kan, acara kopdar. Mudah-mudahan ya bisa nanti cerita buat yang lain juga. Dari saya selaku pembawa acara, mohon maaf, juga minta maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas kehadirannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bisa foto-foto ya. Bisa kita foto-foto, ya, kita salaman dulu. Saling memaafkan tentunya, saling mendoakan, mudah-mudahan ya kita berikan kesehatan lagi, kesempatan lagi untuk bertemu, ya. Insyaallah mungkin ya kalau ada dikasih ngecek silakanlah datang. Siapa-siapa ya, dikasih. Wa alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu 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 alaihi wasallam sallallahu alaihi Awal, masyaallah. Alamat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Pak. Sallallahu ya Bang. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di belakang background. Sallallahu alaihi Muhammad alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli alaihi. Salah. 2 3. Siapa kita? Sahabat geser. Siapa kita? Sahabat geser. Siapa kita? Sahabat geser. Salam bolong sembari Nusantara. Pahami ilmunya, kuasai tekniknya, amalkan ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Master itu 550. Tadi kan masuk aja kita model Master Pertanyaannya itu jurusannya tidak tahu.